Tahanan Polsek Lubuk Pakam tewas dikeroyok di dalam sel. KLHK gandeng pihak swasta tanam 3.000 pohon di Langkat. Bulog Pematang Siantar pastikan stok pangan jelang Natal dan Tahun Baru aman. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Maria Hutasoid, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, akibat dianiaya sesama tahanan Polsek Lubuk Pakam. Pelaku penggelapan sepeda motor tewas. Polisi menetapkan 13 orang tahanan Polsek Lubuk Pakam sebagai tersangka. Inilah ke-13 tahanan Polsek Lubuk Pakam yang telah melakukan penganiayaan terhadap PP. Korban meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD Deli Serdang di Deli Serdang. Korban merupakan seorang tahanan kasus penggelapan sepeda motor. Peristiwa penganiayaan sesama tahanan terjadi di sel Polsek Lubuk Pakam Polresta Deli Serdang pada Minggu 20 Desember 2020. Hal tersebut dijelaskan Wakapolresta Deli Serdang AKBP Julianto P. Sirait didampingi Kasat Reskrim Kompol Muhammad Firdaus. Masing-masing pelaku penganiayaan sesama tahanan ini terlibat kasus pencurian biasa sebanyak 4 orang, penggelapan 1 orang, penganiayaan 1 orang, curanmor 3 orang, dan pencurian dengan pemberatan sebanyak 4 orang. Motif penganiayaan tersebut karena korban pernah menggelapkan sepeda motor milik keluarga salah seorang tersangka berinisial DH. Ketika bertemu dengan korban di sel Polsek Lubuk Pakam, DH yang merasa kesal lantas menganiayanya bersama tahanan lain. Tersangka-tersangka yang sudah kita laksanakan prarekonstruksi kemarin ada, dan berdasarkan berita acara pemeriksaan yang sudah kita lakukan sebanyak 13 orang. Dari 13 orang ini mereka semua sudah menjalani pidana pendahuluannya. Dengan rincian ada 4 orang dari pencurian biasa, 1 orang penggelapan, 1 orang perbuatan menganiaya, 3 orang perkara curanmor, dan 4 orang pencurian dengan pemberatan. Petugas Polsek Lubuk Pakam sempat membawa korban ke RSUD Deli Serdang. Namun akibat luka parah yang dideritanya, korban akhirnya meninggal dunia. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 338 subsider pasal 170 ayat 3 dari KUH pidana dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Abdul Malik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Medan menyebutkan angka kesembuhan COVID-19 di daerah Medan sekitarnya sudah nyaris 90%. Adapun angka kesembuhan tersebut sudah melewati angka kesembuhan penderita COVID-19 di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Kota Medan, Dr. Marduhar Tambunan menyampaikan kabar baik ini pada seluruh warga Kota Medan bahwa tingkat kesembuhan pasien COVID-19 telah mengalami lonjakan yang sangat pesat. Di mana secara persentase, tingkat kesembuhan pasien di Kota Medan di awal bulan Desember hingga Senin siang ini telah mencapai di angka 89,29% angka kesembuhan COVID-19. Sedangkan untuk jumlah yang meninggal dunia akibat COVID-19 juga mulai mengalami penurunan. Hingga saat ini penderita COVID-19 di Kota Medan masih didominasi oleh usia 20-34 tahun dengan status OTG. Ditambah pertumbuhan kasus baru masih terus terjadi di 5 kecamatan di Kota Medan, seperti Medan Selayang, Medan Tuntungan, Helvetia, Sunggal, dan Medan Timur. Jumlah kenaikan COVID konfirmasi per bulan di Kota Medan, ya itu tadi ya, masih sampai dengan Desember itu 211 ya. 211 itu maksudnya semua ya, semua termasuk OTG. Ya, OTG kita memang masih banyak karena itu seperti fenomena gunung es. Jujur dia terdaftar. Kalau nggak jujur kita lacak.
Tapi dalam mengelacakkan itu kan ada rentang waktu yang panjang kan. Nah, dalam rentang waktu yang panjang itu kemungkinan untuk dia terpapar yang lain ada kan. Nah, itulah dia dimohon kepada masyarakat, silahkan secepat-cepatnya kalau memang punya gejala langsung dilakukan lapor atau diperiksa ya. Nah, ini yang sembuh ya. Sembuh itu 89,29%. Tinggi ya kesembuhan. Masih melakukan Satgas Penanganan COVID-19 Kota Medan juga tetap melakukan imbauan kepada masyarakat untuk mengupayakan penanggulangan COVID-19 melalui 3 tahap, yakni tracing, testing, dan isolasi, serta penerapan protokol kesehatan dengan disiplin. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya pemirsa, akibat kecanduan main judi dingdong, 2 pria di Kota Binjai nekat mencuri bunga milik tetangganya. Akibatnya kedua pria ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian. Inilah kedua pria pelaku pencurian bunga yang berhasil diringkus tim Reskrim Polsek Binjai Kota Binjai, Sumatera Utara. Keduanya adalah D dan A yang merupakan abang adik warga Kelurahan Tangsi, Kota Binjai, Sumatera Utara. Keduanya diamankan setelah adanya laporan warga yang kehilangan bunga. Petugas yang mendapatkan laporan langsung turun ke lokasi dan menangkap kedua pelaku yang saat itu terekam kamera CCTV. Menurut tersangka D, bunga hasil curiannya akan dijual kepada seorang penada yang juga sebagai tukang bunga di kawasan Desa Tanjung Jati. Uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk bermain judi dingdong. Udah berapa kali melakukan curi bunga nih? Baru sekali, Pak. Terus mau dibawa kemana? Simpang Jati, Pak. Pada saat malam itu, Pak. Udah sempat jual? Belum sempat, Pak. Ketahuan abang-abang Jawa malam, Pak. Kenapa ini melakukan curi bunga nih? Karena untuk main judi, Pak. Kalau main judi, Pak. Main judi apa? Main dingdong, Pak. Di mana main dingdong? Barak, Pak. Jadi untuk main dingdong? Iya, Pak. Ini adiknya gitu juga? Iya, Pak. Sama, Pak. Pada saat malam itu, Pak. Sementara itu, Ibda Rudi Hasimatupang, Kanit Reskrim Polsek Binjai Kota mengatakan, tersangka sudah kerap kali melakukan aksi pencurian bunga. Jadi begini, karena udah maraknya, apalagi selama masa COVID ini, sering terjadinya pencurian bunga, terutama di Kelurahan Tangsi. Jadi masyarakat selalu mengeluh, dan pada saat ada laporan bahwasanya bunganya hilang, tim opsional kita suruh dan melihat dari CCTV dan tersangkanya kita dapat, warga Tangsi juga. Kini kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polsek Binjai Kota. Polisi masih terus mendalami kasus ini untuk menangkap penada bunga curian yang dilakukan kedua tersangka. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut melakukan penanaman 3.000 bibit pohon sengon wamena di kawasan pesisir Langkat. KLHK menggandeng berbagai pihak untuk ikut melestarikan kawasan hutan. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melakukan penanaman 3.000 bibit pohon sengon wamena di kawasan pesisir di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Penanaman ribuan pohon ini dilakukan dengan menggandeng pihak swasta, yakni PT Nirvana Indonesia. Penanaman 3.000 bibit sengon di lahan seluas 5 hektar juga melibatkan sejumlah kelompok tani yang ada di Desa Pasar Rawa. Kawasan yang ditanami merupakan kawasan hutan lindung yang telah beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan yang dilakukan oleh oknum penjara hutan. Perwakilan KLHK Sumut Dermawanta Sitepu menyatakan,
Pihaknya sengaja mengajak serta kalangan swasta untuk ambil bagian dalam melestarikan hutan dan penanaman kembali kawasan hutan pesisir yang telah rusak. Bibit pohon sengon sengaja dipilih karena dinilai mudah tumbuh dan batang kayunya dapat bernilai ekonomis untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar. Yang sudah berperan aktif mensupport masyarakat untuk peduli sama lingkungan, di mana di masa pandemi ini sangat minim sekali penghasilan masyarakat, dan masyarakat sendiri sangat membutuhkan dukungan-dukungan. Selain masyarakat menanam pohon, secara otomatis ekonomi masyarakat juga akan didorong dengan yang sangat membutuhkan penanaman, supaya penanaman itu tidak hanya sekedar kegiatan, tapi menghasilkan penambahan ekonomi kepada masyarakat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Kepolisian Resort Langkat, Sumatera Utara menangkap 48 preman yang membawa senjata tajam dan senapan angin yang akan membuat keresahan di Kabupaten Langkat. Penangkapan 48 preman ini berawal dari adanya laporan kepada pihak kepolisian tentang adanya sejumlah preman asal Kota Binjai yang masuk ke wilayah hukum Polres Langkat. Polisi melakukan razia di Simpang Pasar 10 Tanjungan Beringin, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, dan menemukan 48 preman yang dibawa dengan 5 unit kendaraan mobil dan truk. Setelah diperiksa, seluruh preman dalam kondisi mabuk. Di dalam kendaraan, polisi juga menemukan 31 pucuk senjata tajam seperti samurai, golok, dan pisau serta 2 unit senapan angin. Diduga para preman ini akan melakukan intimidasi dan keresahan di wilayah hukum Polres Langkat, khususnya ke kalangan pengusaha. Kapolres Langkat AKBP Edi Suranta Sinulinga menyatakan, dari hasil pemeriksaan 11 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ke-11 orang tersebut juga dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Situasi Kamtipmas di Kabupaten Langkat kondusif. Jadi kami ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, TNI Polri bersinergi, TNI Polri akan di depan untuk memberantas aksi-aksi premanisme. Tidak boleh ada orang, kelompok yang lebih kuat dari negara, siapapun mereka. Ini yang ingin kami sampaikan, dan ini penting. COVID seperti ini seharusnya seluruh komponen bisa menjaga. 11 tersangka akan dikenakan pasal Undang-Undang Darurat tahun 1955 tentang tindakan pelanggaran pidana ekonomi dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara melantik Bupati Batubara sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Batubara yang dilanjutkan dengan pelantikan kepengurusan Kuartir Cabang. Pelantikan Ketua Kepengurusan Majelis Pembimbing Cabang dan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Batubara ini digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara. Kepengurusan Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten diketuai oleh Bupati Batubara Zahir yang dilantik oleh Ketua Kuartir Daerah Sumatera Utara Nurdin Lubis. Bupati Batubara juga melantik Ketua Kepengurusan Kuartir Cabang Kabupaten Batubara yang diketuai oleh Ahmad Darhoya. Pelantikan ini ditandai dengan pembacaan janji Trisatya serta pemasangan tanda jabatan dan penandatanganan ikrar. Bupati Batubara Zahir berharap Pramuka dapat bersinergi dengan masyarakat menjadi stimulus membangun Pramuka yang baik dan memiliki makna di masyarakat. Nanti pemerintah akan memberikan dukungan dalam segala hal apabila Pramuka dapat menunjukkan kekreatifan dan keterampilannya, sehingga dapat disesuaikan dengan ADART organisasi Pramuka tersebut. Harapan dari pelantikan ini sendiri apa? Yang pertama, Pramuka harus menjadi energi ke depan, menjadi stimulus ya untuk membangun ya kepramukaan di Kabupaten Batubara bersama dengan masyarakat melakukan sinergi yang baik.
Nah tentu pramuka yang sudah terlatih dalam berorganisasi harus mempunyai makna yang positif bagi masyarakat, terutama kaum muda. Ya, karena kuartir-kuartir cabang itu biasanya diisi oleh kaum muda yang energik, ya, sehingga nanti membawa pramuka kepada jalan yang benar, ya, jalan yang benar. Sehingga pramuka di Batubara berkembang pesat. Nah, tentu pemerintah dalam hal ini memberikan dukungan terhadap itu. Pemerintah memberikan dukungan bimbingan, arahan, kemudian pendanaan. Nah, di samping ya pramuka itu sendiri juga harus menunjukkan kekreatifannya, keterampilan, sehingga antara pemberian dana dengan aksi di lapang itu sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan tujuan pramuka itu juga. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Bulog Cabang Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menjamin stok beras jelang Natal dan Tahun Baru mencukupi hingga Tahun Baru 2021 mendatang. Dengan ketersediaan beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 3.000 ton. Bulog Cabang Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara saat ini memiliki ketersediaan beras kualitas medium sebanyak 1.000 ton. Sedangkan yang masih dalam perjalanan sebanyak 2.000 ton, sehingga total stok beras yang ada di gudang Bulog mencapai 3.000 ton. Ketersediaan ini menjamin stok beras jelang Natal dan Tahun Baru dipastikan aman dan diperkirakan akan bertahan hingga Tahun Baru 2021 mendatang untuk melayani beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara. Selain beras, komoditi pangan lainnya seperti gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu juga dipastikan aman, disesuaikan dengan permintaan pasar. Untuk harga pangan, Bulog pastikan harga stabil dan ditawarkan masih tetap di bawah harga pasar. Seperti beras per kilogramnya dijual dengan harga Rp8.600. Saat ini Bulog juga menyediakan ketersediaan stok daging sapi beku sebanyak 700 kg. Dengan harga per kilogramnya Rp93.000. Jadi Bulog saat ini kita punya stok beras. Kalau untuk operasi pasar menyambut hari-hari besar keagamaan ini kita punya stok sekarang bisa kita kuasai ada 1.000 ton ya. Nah, dalam perjalanan pun bisa nanti dia 2.000 ton lagi masuk jadi 3.000 ton stok dia. Nah, jadi ada lagi selain beras kita ada beras medium dengan beras komersil, beras premium dia kan gitu. Siap kita untuk operasi pasar. Kemudian kita juga siapkan di sini ada daging, ada gula, minyak, dan tepung terigu. Kalau harga tetap kita di bawah harga pasar ya. Karena Bulog memang ada KPSA namanya, Kesediaan Pangan dan Stabilisasi Harga. Seperti harga beras kita dia gudang dia ada Rp8.600 per kilogramnya. Stok pangan yang ada di gudang Bulog saat ini masih didatangkan dari Kota Medan. Bulog selalu berupaya akan memenuhi ketersediaan pangan. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ibu, Alisa Khadijah Kabupaten Jayapura, Papua menggelar aksi donor darah gratis guna membantu PMI memenuhi stok kantong darah di masa pandemi COVID-19. Selain itu, para ibu juga menanam ratusan bibit pohon untuk mencegah bencana alam banjir bandang. Telah dilaksanakan. Bapak Bupati dan ratusan wanita yang tergabung dalam Asosiasi Muslimah Pengusaha se-Indonesia Provinsi Papua bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia menggelar aksi donor darah gratis di Jayapura, Papua, Selasa 22 Desember 2020. Selain donor darah, para ibu-ibu juga menanam ratusan bibit pohon di cagar alam Siklop guna mencegah bencana alam banjir bandang seperti yang pernah terjadi di tahun 2019. Bupati Jayapura, Matius Awitau, mengapresiasi aksi para ibu-ibu pada momen peringatan Hari Ibu tersebut.
warna-warni yang luar biasa keberagaman kita dilakukan hari ini dengan penghijauan di kawasan penyangga Gunung Siklop. Kemudian juga ada aksi penangkaran. Ini upaya-upaya untuk menebang kasih sayang kepada semua orang. Jadi terima kasih kepada panitia dan seluruh ibu-ibu di Kabupaten Jayapura yang bisa eksis terus setiap tahun menyelenggarakan. Sementara itu, Ketua Alisa Hadijah Jayapura, Ilmiyati, menyampaikan aksi donor darah bertujuan untuk membantu PMI memenuhi stok kantong darah di masa pandemi COVID-19. Donor darah itu memang sangat penting kita lakukan, apalagi di era pandemi ini yang kami juga dapat informasi dari PMI bahwa persediaan darah sangat terbatas, apalagi di masa pandemi ini. Jadi kami sebagai wanita-wanita Alisa Hadijah ISMI Kabupaten Jayapura begitu bersemangat untuk siap bersinergi dengan pemerintah dan juga Palang Merah Indonesia untuk tetap ada sebagai wanita-wanita yang dibutuhkan. Aksi donor darah dan penanaman ratusan bibit pohon tersebut tetap mengedepankan pengawasan protokol kesehatan 3M. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Maria Huta Soid, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.